وحنيني لصحبتي وحنيني لصحبتي وحنيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa ba'du. Sahabat Quran, para pemirsa IKTV dan Madani TV dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah dengan kudrah dan iradahnya. Allah masih berikan kesempatan umur, Allah masih berikan kesehatan kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih bisa beraktivitas dalam hidup dan kehidupan kita semuanya. Yang selalu kita mohon kepada Allah, semoga ketika Allah berikan kesempatan waktu, kesempatan umur kepada kita, kualitas ibadah kita, kualitas amalan kita, ta'abudan wa taqarruban ilallah kita semakin hari semakin baik. Sahabat Quran, para pemirsa IKTV dan Madani TV dari kota hingga pelosok negeri dan yang juga ada di luar negeri. Yang pertama, tentu saja saya ingin sampaikan atas nama keluarga besar Istana Quran Indonesia yang hari Jumat yang lalu kita kehilangan ketua pembina kita, guru kita, guru para da'i yang kemudian kita kenal. Beliau adalah Kiai Haji Syuhada Bakhri. Beliau dikenal di pelosok-pelosok negeri sebagai ketua bidang dakwah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang mengirimkan, yang mendidik, membina para da'i, menempatkan di pelosok-pelosok negeri dari Sabang sampai Merauke. Bahkan lebih jauh lagi, guru kita ini tidak hanya cukup dekat dengan orang-orang guru-guru ngaji da'i di pedalaman, tetapi lebih jauh lagi dengan orang-orang elit yang faham, yang mendukung tentang dakwah juga cukup dekat. Bahkan beliau pernah diundang oleh Raja Abdullah untuk beraudensi, yang saat itu beliau mengajukan 6 proposal kampus, gedung kampus, dan kemudian masjid, percetakan, dan juga Muslimah Center. Semuanya di ACC oleh Raja Abdullah, karena sebab beliau menyampaikan dinamika perjuangan dakwah di Indonesia yang saat itu dibersamai oleh guru kita Ustadz Wahid Alwi. Alhamdulillah, dengan sebab itu semuanya Allah memberi rezeki untuk memudahkan dalam konteks fasilitas untuk berdakwah bagi Dewan Dakwah Indonesia yang alhamdulillah sampai hari ini terus termanfaatkan dengan baik. Tentu saja kehilangan kita sosok yang selama ini banyak membina, banyak memberi contoh di dalam perjalanan dakwah dari kota hingga pelosok negeri. Kita sangat kehilangan. Kan tetapi yang pasti maestro dakwah, guru para aktivis dakwah ini
sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau banyak mewariskan contoh-contoh yang baik, kegigihan di dalam mendakwahkan Islam, kegigihan di dalam melakukan Quranisasi. Tentu saja kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa mengampunkan, memberikan maghfirah kepadanya, dan memberikan kasih sayang kepadanya atas kekurangan, atas kekhilafan yang selama ini dilakukan. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepadanya. Semoga Allah memberikan cahaya, maghfirah, dan kasih sayang di alam barzakh. Dan semoga Allah tempatkan di tempat yang mulia. Semoga keluarga yang ditinggalkannya, Umi Dewi dan juga seluruh putra dan putrinya, diberikan kesabaran, ketabahan atas ujian ini, dan semoga Allah senantiasa memberikan berkah kepada keluarganya. Selamat jalan guru saya, yang selama ini banyak mewarnai cara pandang saya, cara berpikir saya, yang banyak membina kepada saya, kepada keluarga, dan kepada murid-murid yang lain. Semoga kami semuanya, murid-murid dari Ustadz Syuhada, bisa melanjutkan perjuangan dakwah, bisa melanjutkan islamisasi di bumi Nusantara ini, dari kota hingga pelosok negeri, bahkan sampai di luar negeri. Insya Allah kami akan melanjutkan perjuangan itu. Semoga Allah berikan keistiqomahan dan kesabaran kepada kami yang muda-muda, kami yang melanjutkan perjuangan dari Ustadz Syuhada Bakhri dan juga guru-guru kami yang lain. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afuanhu wa la taftina ba'dahu wa'afina walahu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Baik, sahabat Quran, para pemirsa IKTV dan Madani TV dimanapun berada, kita akan melanjutkan kaji kita tentang mendidik anak cinta terhadap Al-Quran. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Apa hal-hal yang harus kita persiapkan agar benar-benar keluarga kita, anak-anak kita menjadi generasi Qur'ani, generasi yang menjadi qurratul ain, menjadi penyejuk hati kita, menjadi penyejuk apabila kita lihat enak dipandang, apabila kita rasa indah di hati. Siapapun yang mendengar ucapan dan perbuatannya, dia merasa nyaman dan aman dari sikap hidup dan kehidupannya. Pada kesempatan Sabtu pekan yang lalu, kita sudah membahas tentang bagaimana kita mengajarkan, mendidik anak-anak usia dini dari usia 2 tahun sampai usia 5 tahun. Maka kita sebagai orang tua akan lebih mudah mengajarkan pada anak-anak kita ketika kita sudah berhasil mendidik anak-anak kita di usia 2 sampai 5 tahun. Maka berikutnya tentu saja kita akan dimudahkan karena fase itu sudah kita lakukan. Jadi untuk menanamkan cinta terhadap Al-Quran kepada anak usia 6 sampai 12 tahun, jadi yang sudah kita bahas 2 sampai 7 tahun. Gimana kalau kita melakukan pembinaan untuk usia berikutnya, usia 6 sampai 12 tahun?
Jadi tanda keberhasilannya tentu saja ketika 2-5 tahun sudah kita lakukan, mengantarkan sampai bisa baca, maka kemudian langkah berikutnya akan mudah, akan lebih mudah. Kenapa? Karena fase usia 7-10 tahun ini adalah anak masih di bawah perlindungan kita sebagai orang tua, perlindungan syariah yang berbunyi, perintahkanlah mereka pada usia 7 tahun dan pukullah mereka pada usia 10 tahun. Ini konteksnya lebih kepada perintahkanlah untuk melakukan sholat. Kalau 7 tahun, usia sudah 7 tahun, tidak melakukan sholat, pukullah. Dalam konteks ini adalah membuat mereka sadar, membuat mereka itu jera, membuat mereka itu tahu bahwa usia itu ada hal yang terus dilakukan, yaitu melakukan sholat. Pada tenggang waktu antara 7 sampai 10 tahun, anak-anak membutuhkan pendidikan, membutuhkan motivasi dan pengajaran, bukan sebaliknya. Malah mendapatkan hukuman dan kekerasan. Jadi kalau di situ ada kalimat pukullah, itu bukan berarti melakukan penyiksaan terhadap anak itu. Tetapi pukullah di situ adalah lakukan sesuatu yang menjadikan pengingat bahwa sholat harus dilakukan. Tidak boleh ditinggalkan. Ini adalah hal yang harus melekat pada anak kita. Jadi anak-anak memerlukan motivasi, dorongan dari orang tua. Misalnya, dengan memberikan hadiah dan memperlakukannya dengan baik, merespon dengan baik. Karena perlakuan seperti itu akan menjadi pelajaran penting bagi anak kita. Dengan demikian, anak tidak akan keberatan membaca, menghafal Al-Quran melalui kaset atau CD murattal. Selain itu kita bisa mengarahkan anak-anak kita untuk mengikuti kajian Al-Quran di sekolahannya atau di taman pendidikan Al-Quran atau di rumah tahfidz yang dekat dengan rumah kita. Jadi upaya usaha untuk memberikan hadiah bentuknya kata-kata yang memberi support, kata-kata yang memberikan motivasi. Ini adalah terus harus kita lakukan. Sebagaimana kalau kita ngajar Iqra, ngajar baca Al-Quran, ketika benar, kita tidak boleh diam. Kita pengajar, kita yang ngajar, baik kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru di TPA. Harus ada bahasa yang memberikan motivasi. Ketika bunyi A, ba, bagus. Ta, ba, Jadi kalimat bahasa-bahasa memberikan dorongan, memberi motivasi, memberikan dukungan atas tepatnya bacaan. Atau salah pun, tetap kita memberikan motivasi. Ini adalah sesuatu yang mahal. Apalagi hadiah beneran. Hadiah benerannya itu maksudnya kalau kata-kata bukan tidak beneran, benar juga. Tetapi kalau bentuknya yang lain. Dibelikan buku, dibelikan mainan yang disukai. Jadi kita harus pintar memilih tempat belajar anak. Ini adalah langkah yang harus kita lakukan berikutnya. Kalau satu tadi memberikan motivasi, memberikan hadiah dalam bentuk kata-kata atau bentuk yang real, yang zahir, yang bisa dipegang seperti mainan dan yang lain, maka langkah berikutnya yang harus kita lakukan di dalam proses menanamkan agar anak cinta terhadap Al-Quran itu adalah memilih tempat belajar yang tepat, tempat belajar yang baik, yang bersih, menarik, menyenangkan, sehingga anak-anak merasa nyaman dan aman, senang ketika belajar. Jadi seperti di tempat outdoor, di tempat terbuka, di bawah pohon. Berarti kan tidak harus membutuhkan kelas yang dalam bentuk fisik gedung atau bangunan.
Tetapi gelar tikar, kalau di situ ada lapangan, di situ ada tempat yang lebih lapang, kemudian kita gelar tikar itu, di bawah pohon itu, kita belajar di situ, berarti kita faham, memilih tempat yang membuat senang, membuat nyaman, membuat riang, membuat suasana yang berbeda. Ini adalah bagian dari kreatif dan inovatifnya seorang pendidik, seorang pengajar. Jadi saya pernah melihat sering ketika di Timur Tengah, pada malam hari anak-anak diajak ke taman, gelar tikar itu sambil ngopi, tapi ada dialog. Ada dialog yang konstruktif, ada dialog yang membangun. Ini luar biasa. Sehingga proses pengajaran pun ternyata tidak harus dalam ruangan. Tentu saja ada yang lembaga formal yang memang secara fisik harus di ruangan itu. Tapi ada inovasi yang lain dengan belajar di ruangan yang terbuka yang lain. Jadi orang tua harus memperhatikan betul terhadap perkembangan anak dengan baik, memuji keberhasilannya, memberikan respon yang positif. Untuk orang tua yang harus paham benar bahwa anak-anak sering membuat kesalahan. Seandainya kesalahan mereka diperhitungkan oleh syariat, niscaya Allah akan memasukkan mereka dalam kategori orang-orang yang dibebani hukum. Artinya, anak ini belum balik. Tetapi kalaulah ini dinilai kesalahannya, dalam konteks hukum, anak-anak itu melakukan kesalahan, melakukan dosa. Tetapi karena belum balik, maka kemudian anak kita belum terkena dosa. Hakikatnya yang kita lakukan adalah pembiasaan. Pembiasaan terhadap sesuatu yang harus dilakukan pada saatnya, dia itu sudah balik. Jadi pada tahap ini, mereka bisa diperdengarkan nasyid yang sifatnya motivasi. Tidak hanya sekedar bunyi-bunyian. Nasyid yang indah agar mereka mudah juga ada suasana rileks yang mengantarkan mereka juga begitu mendengarkan murotal. Murotalnya itu yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi berikanlah kepada mereka hadiah berupa kaset, CD, atau sekarang itu ada radio, ada rekaman bacaan untuk mereka. Tapi prinsipnya lebih kepada yang sifatnya memotivasi. Kemudian berikanlah kepada anak-anak berupa penghargaan atas jerih payah menghafal Quran. Jadi kalau anak kita, atau kita dengar dari gurunya kalau anak kita itu hafal sekian, kemudian kita minta untuk mendengarkan apa yang sudah dihafal. Ketika sudah selesai, berikanlah sesuatu yang terbaik untuknya. Kemudian jelaskanlah kepada mereka betapa pentingnya, betapa urgennya Al-Quran itu dalam kehidupan dunia dengan bahasa yang sederhana. Jadi mengenalkan urgensi Al-Quran kepada anak didik kita dengan memahamkan sesuai dengan kemampuan akalnya itu menangkap. Biqudri uqulihim, fahamkan, didiklah, fahamkan, ajarilah anak-anak kita, termasuk tentang kedudukan Al-Quran itu yang disesuaikan dengan keadaan anak itu. Tentu saja kita harus memilih bahasa, memilih kata yang dimengerti oleh anak-anak kita. Baik, sahabat Quran, para pemirsa dimanapun berada, baik yang ada di pelosok negeri, saya ingin menyapa saudara-saudara saya yang ada di Kabupaten Bulak, di SBT, Seram bagian Barat, dan juga yang ada di Maluku, Maluku Tengah, Maluku Utara, dan juga di NTT,
sahabat-sahabat dakwah, aktivis dakwah yang terus berjuang di pedalaman pelosok negeri, baik di Atambua dan juga di TTS, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, di Lembata dan juga di Semau dan tempat-tempat yang lain, juga saudara-saudara saya yang ada di Brunei, di Malaysia, di Qatar, di Oman, dan juga di Jepang, dan juga di wilayah-wilayah yang lain. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu poin yang pertama dalam sesi yang pertama ini, lebih kepada langkah-langkah di dalam mengajarkan Al-Quran agar generasi kita cinta terhadap Al-Quran di usia 6-12 tahun. Untuk berikutnya, kita ikuti pada sesi yang kedua sesudah yang satu ini. وحنيني لصحبتي وحنيني وحنيني لصحبتي وحنيني. IKI TV, inspirasi insan Rabbani.